Ternyata Mbak Dian itu nggak langsung tahu-tahu Mbak Dian tuh siap punya banyak pasukan terus jualan di Nalivia, itu enggak. Dari nol juga, dari nggak punya agen, dari cuman cekrek-cekrek nggak ada yang beli, sampai datang agen pertama, sampai sekarang agen seabrek, pasukan seabrek itu ternyata proses loh. Jadi Mama Ke jangan takut, nanti aku nggak bisa jual, aku nanti aku nggak punya pasukan, kan aku nggak kenal siapa-siapa. Jangan takut, Mbak Dian yang seperti ini tuh juga begitu. Memang kita tujuan awalnya membesarkan Lina Livia ini untuk membahagiakan mama-mama yang kurang beruntung supaya bisa mendapat taraf hidup yang naik gitu ya. Ternyata sama Mbak Dian itu dari keluarga kurang mampu ya Bunda. Jadi intinya sangat pengen sekali bahwa yang bergabung dengan Mbak Dian itu juga bisa mencapai suksesnya gitu kan. Ada yang suaminya 3 tahun nggak kerja, yang hanya mengandalkan benar-benar dari jualan di Nalivia ini Bunda. Saksikan Ngobrol Bareng Bune di semua platform media sosial Lina Livia setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ngobrol Bareng Bune, asik tenan. Assalamualaikum mama-mama Lina Livia lover. Ketemu lagi dengan Bune di acara Ngobrol Bareng Bune. Semoga malam ini dalam keadaan sehat, keadaan semangat, keadaan positif, senang. Karena Bune malam ini mau ngobrol dengan bintang tamu yang super spesial. Kira-kira siapa yuk bintang tamunya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita mau kedatangan tamu Mama Ke Dian Sosor dari Cilacap. Kita, Bune sama Mbak Dian mau membahas cara menjadi leader yang baik dan menjaga kekompakan tim. Tuh, siapa yang kepengen timnya kompak kayak Mbak Dian? Tuh, panggilan kesayangan Bune dan tim Laskar ke Mbak Ani. Nama aslinya Mbak Ani, itu Mbak Dian. Jadi, Bune kali ini Mbak Dian aja ya. Oke, yuk kita bareng-bareng undang Mbak Dian. Nah, berhubung masih kondisi pandemi, kita ngobrolnya bareng Mbak Dian lewat video call aja ya, Mama. Jangan lupa share live streaming ini ke teman-teman kalian ya, supaya bisa menularkan manfaat lebih luas lagi. Kita nonton bareng-bareng di acara ngobrol bermanfaat ini. Baik permisa, kita kenalan dulu sama Mbak Ani, distributor Nalivia Cilacap, yang biasa Bune panggil Mbak Dian Sosor. Mbak Dian Sosor ini artis TikToknya Nalivia loh. Dia kakaknya Mbak Adel. Beliau ini adalah distributor terkompak. Jadi Mbak Dian itu pinter banget untuk membuat pasukannya kompak sesuai tema kita malam ini. Gimana cara kompak, memelihara pasukan supaya kompak. Nah, kita kenalan dulu ya. Mbak Ani, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bune apa kabar? Oke, mamak-mamak pada penasaran nih, yang belum kenal jauh sama Mbak Dian Sosor itu, sebetulnya Mbak Dian Sosor alias Mbak Ani ini siapa sih sebetulnya? Baik, buat yang belum kenal, saya Ani alias Dian Sosor. Kenapa dikasih nama Dian Sosor? Jadi ini hanya seorang mama-mama dasar yang halu, kepingin
cantik, langsing, kinyis-kinyis kayak artis Dian Sastrowardoyo, tapi nggak kesampaian, jadinya Dian Sosor. Tapi itu rezeki Budi. Kalau kata orang Jawa rezeki, karena dengan Dian Sosor ini alhamdulillah dapat rezeki yang lebih melalui Nina Livia. Itu sebenarnya hanya mama-mama berdasar yang halu pengen kayak Dian Sastrowardoyo. Itu benar. Oke, berarti adalah nama beken Mbak Ani itu namanya. Nama beken Dian Sosor, nama yang membawa rezeki. Nah, belum lengkap. Belum lengkap. Mbak Ani itu putranya berapa? Aslinya dari mana? Berat badannya berapa? Oke, kalau suaminya satu, Bunda. Suami satu aja. Satu. Ya. Anaknya 2 udah bujang sama perawan. Alhamdulillah udah tua sebenarnya bagian Bunda, tapi gara-gara Nina Livia itu jadinya malah semakin muda. Pengerasannya gitu. Oh gitu. Oke. Oke, Mbak Dian ini punya anak 2, yang satu udah bujang, udah kuliah sama kakak Zi ya. Kakak Zi cantik, Iya, masih betul. SMP ya Mbak Dian? SMP. Gimana, Bunda? SMP ya Masih kakak SMP. Zi. Ya. Iya. Jadi ini cerita awal Mbak Dian ketemu Bune dan ketemu Lina Livia itu bagaimana coba? Awalnya itu Panjang ya ceritanya loh, Bunda. gimana? Jadi awalnya itu sebenarnya nggak tahu, sama sekali nggak tahu Lina Livia. Waktu itu ada teman Facebook yang posting Lina Livia. Pada saat lihat, istilahnya itu langsung klik, langsung jatuh cinta, baru lihat fotonya aja. Nah dari situ langsung ini jilbab apa sih kok kece banget gitu. Habis itu ya udahlah coba order deh, buat dipakai sendiri, cuma beli 2 waktu itu. Nah beli 2, itu datang barangnya, dicobain, wah luar biasa cantik, udah gitu kualitasnya juga pas lihat, wah kainnya juga bagus, dipakai nyaman. Dari situ langsung yakin nih, ini kayaknya layak jual nih, layak jual banget. Coba bagian coba jual di Cilacap, yakin banget kalau ini bisa masuk di Cilacap. Nah dari situ terus bagian coba bergabung menjadi agen di salah satu distributor Kudus dengan Mbak Lili Jamila. Ya, dengan Mbak Lili Jamila kurang lebih kayaknya 1 tahun lebih nih waktu itu, hanya sebagai agen ya. Nah, setelah 1 tahun lebih kenali Lina Livia, otomatis banyak kan yang tanya-tanya, syarat join jadi agen gimana sih gitu. Kalau misalnya oke, subagen oke, tapi kalau udah tanya syarat jadi agen gimana, nah itu bikin Mbak Dian tuh pengen ya udahlah kepingin naik distributor. Nah waktu itu udah konfirmasi ke Mbak Lili, saya banyak permintaan tanya-tanya agen nih, kalau saya mau gabung jadi distributor ke pusat bagaimana, diizinkan atau tidak. Alhamdulillah dengan kebaikannya Mbak Lili mendukung Mbak Dian untuk gabung ke Lina Livia di pusat. Dari situ belum tahu juga loh Mbak Dian, sama sekali belum tahu. Ya jadi setelah itu terus baru tahu FB-nya Bunda Lina Livia, oleh Lina Livia. Oh ini gitu. Oh ini Mama Lina Livia. Nah dari situ pernah info setelah tergabung di distributor, baru kita komunikasi lewat online. Dan setelah beberapa lama tergabung menjadi distributor, itu berkah yang luar biasa ketika tiba-tiba Bunda sama Bapak sama tim dan pusat itu berkenan hadir di Cilacap bertemu sama kita dan alhamdulillah udah 2 kali ketemu sama Bunda. Alhamdulillah kita udah melewati jalan darat. Cilacap itu dari ujung barat Jawa Tengah, ujung selatan ya, ujung selatan Jawa Tengah. Oh berarti Mbak Ani gabung itu cuma beli 2 biji, nggak langsung modal puluhan juta gitu, enggak ya Mbak Ani?
Enggak. Dari Kita lihat dulu produknya. dari 2 biji ya. Berarti Iya. dari reseller dulu, nggak langsung tahu-tahu cetar seperti sekarang gitu kan? Enggak, Ya. justru itu encer Bu. Saya belum tergabung jadi ini, terus baru memberanikan diri itu setelah tahu produknya dulu. Oke, tuh Mak, berarti Mbak Ani yang keren itu ternyata cuman beli 2 biji doang dari awalnya. Mungkin awalnya tuh Mbak Ani juga cuma nyoba-nyoba gitu, istilahnya kalah caca, menang caca itu, nyoba-nyoba Betul. gitu, spekulasi Iya. gitu ya. Jadi Mbak Dian itu nggak langsung tahu-tahu pasukannya seabrek gitu ya, enggak gitu. Itu oke. Kenapa memutuskan bergabung dengan Lina Livia? Apa alasannya? Iya, alasannya pertama itu jatuh cinta gitu. Ya, kalau udah jatuh cinta itu udah alasan yang paling tepat. Jadi kita nggak tahu kapan dan dengan siapa kita jatuh cinta. Mungkin yang kedua itu jodoh. Ya, jadi pertama lihat itu udah langsung klik, bikin jatuh cinta, bikin yakin, dan ditambah lagi setelah produknya Lina Livia itu benar-benar menjual, berkualitas, cantik-cantik, kemudian harganya juga sesuai kualitas dan layak sekali untuk dipasarkan di Cilacap. Alasannya bagian itu kenapa gabung Lina Livia. Pertama kita lihat produknya dulu, Bunda. Oh gitu. Gimana sih ceritanya kok tiba-tiba pasukannya seabrek yang kayak kereta itu, yang kayak bebek wak-wak banyak banget, ngikut sama Mama Kek. Itu gimana ceritanya? Gimana coba diceritakan ke Mama di pemirsa. Gimana sih? Iya, Bunda. Baik. Ceritanya itu prosesnya panjang, Bunda. Nggak semudah seperti kita tepuk tangan gitu atau makan mendoan gitu, Bunda. Jadi ya setelah bagian punya produknya itu kan, itu belum punya pasukan satupun. Nah, kita kenalin pelan-pelan, pakai dulu sendiri, pokoknya lenjean, cekrek gitu kan. Nah, habis itu kita sudah mulai kan tadi bagian agen itu otomatis punya stok kita tawarkan selalu mulai dari secara langsung sama online juga. Online-nya juga hanya punya Facebook ya punya, karena kan bagian itu gaptek, jadi nggak punya IG juga waktu itu, nggak bisa yang lainnya itu, hanya mama biasa yang baru pegang HP Facebookan itulah intinya. Nah terus belum punya pasukan sama sekali, lama-lama setelah kita kenalin kan punya reseller, punya member gitu, punya pelanggan lah. Nah baru 1 tahun lebih Badian itu baru punya agen yang pertama, dan itu pun dapatnya dari Facebook. Posisi lokasinya juga jauh dari tempatnya Badian, dan Badian waktu itu ingat banget pertama kali dapetin agen itu ketika Badian sedang menunggu bapak opnam di sebuah rumah sakit di Purwokerto. Tiba-tiba dapet telepon, "Mbak, saya mau join agen temenan ya, yakin mau agen?" Langsung katanya, "Iya Mbak, saya serius." Ya temenan ki nyuman duwe agen gitu kan. Itu rasanya nggak percaya banget. Intinya yang selama ini Badian hanya promo itu nggak nyangka bahwa mau punya agen, karena memang waktu itu juga Badian belum terlalu pede ya untuk memanage orang atau untuk seragam ya, karena termasuk kalem banget, yang Badian itu kalem banget takut gitu sama orang. Iya. Kalem. Takut banget ketemu sama orang. Jadi setelah dapetin agen yang pertama itu timbul PD yang luar biasa. Jadi langsung main PD-nya. Wah, berarti setelah ada agen satu ini ya otomatis Badian harus lebih
pede, harus lebih promonya lebih semangat lagi karena harus menjalankan sistem juga ya, karena udah punya agen nih, harus beneran, harus serius gitu. Habis itu mulailah tular menular. Alhamdulillah sekarang ada beberapa puluh agen ya, tapi lingkupnya masih sekitar Cilacap, agak-agak dekat-dekat lokasinya Badian ya, udah mulai menjauh sih. Dan alhamdulillah ada yang jauh banget sekarang, agen di Taiwan. Wow, Taiwan. Iya, ada di Taiwan. Alhamdulillah di Taiwan lumayan punya agen tersebut, punya beberapa subagen yang alhamdulillah orderannya juga mantul. Gitu. Mantul. Ya, itu ceritanya proses dapetin tim ya sampai sekarang. Oh gitu, Mama Ke. Ternyata Mbak Dian itu nggak langsung tahu-tahu Mbak Dian tuh siap punya banyak pasukan, terus jualan di Nalivia itu enggak. Dari nol juga, dari nggak punya agen, dari cuman cekrek-cekrek nggak ada yang beli, sampai datang agen pertama, sampai sekarang agen seabrek, pasukan seabrek itu ternyata proses loh. Jadi Mama Ke jangan takut, nanti aku nggak bisa jual, aku nanti nggak, kan aku nggak punya pasukan, kan aku nggak kenal siapa-siapa. Jangan takut, Mbak Dian yang seperti ini tuh juga begitu, sama seperti Mama Ke gitu. Oke Mbak Dian, Bune mau tanya, pencapaian Mbak Dian di Linalivia itu apa sih? Kok Mbak Dian kayaknya happy, bahagia banget gitu di Linalivia ini jadi keluarga besar. Yang didapat apa sih? Yang enggak, ya selain materi tentunya, dapat apa aja sih sebetulnya di Linalivia itu, Mbak? Kalau materi otomatis ya Bune, ya ampun itu ini Mbak Dian mau cerita sedikit bahwa Mbak Dian dulu itu hanya karyawan di sebuah laboratorium klinik yang gajinya 3 hari habis ya Bune. Alhamdulillah sejak gabung di Linalivia bisa sangat membantu perekonomian keluarga, bisa membahagiakan diri sendiri, mau beli lipstik setebal berapa itu juga bisa, terus bisa dari atas sampai bawah beli sendiri ya. Nah itu penting membahagiakan diri sendiri kan. Nah terus materi yang lain sih nggak usah ya Bunda, alhamdulillah pokoknya bersyukur banget dapetin banyak berkah dari Linalivia. Pencapaian yang lain adalah ya tentunya itu keluarga baru, baik Laskar Linalivia Pusat yang kita belum pernah ketemu, sama juga di sekitar Cilacap ya, kita ketemu banget banyak banget orang seperti satu keluarga yang luar biasa. Kita nggak hanya sekedar jualan bisnis enggak, tapi kayak sudah tumbuh kayak rasa empati, kasih sayang dan sebagainya. Pokoknya keluarga baru. Kemudian juga yang paling penting, yang paling bagian kadang-kadang itu terharu juga adalah membantu mama-mama yang memang sedang membutuhkan sekali untuk perbaikan ekonomi, mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Itu luar biasa karena satu persatu dari mereka sudah ada yang mencapai itu pencapaiannya. Tujuannya sama loh sama Bune loh, sama tujuan Mbak Dian ingin supaya membantu mama-mama. Ini Bune nggak acting ya Mbak Dian ya. Memang kita tujuan awalnya membesarkan Linalivia ini untuk membahagiakan mama-mama yang kurang beruntung supaya bisa mendapat taraf hidup yang naik gitu ya. Sama, ternyata sama gitu. Bagian itu dari keluarga kurang mampu ya Bunda. Jadi sangat-sangat intinya sangat-sangat pengen sekali bahwa yang bergabung dengan bagian itu juga bisa mencapai suksesnya gitu kan. Ada yang suaminya 3 tahun nggak kerja, yang hanya mengandalkan benar-benar dari zona tidak di Bunda. Dan itu buat bagian itu luar biasa. Seandainya mereka bisa melanjutkan hidupnya melalui Linalivia untuk taraf yang lebih baik seperti itu. Amin.
Amin, amin. Moga kita diridhoi Allah Mbak Dian ya. Kita berjuang bersama buat mama-mama di seluruh Indonesia supaya taraf hidupnya naik gitu. Alhamdulillah. Jadi gitu Mama Ke. Ternyata Mbak Dian sama Bune itu satu visi, satu misi. Nah itu penting banget buat kita menjalankan bisnis. Itu pasukan, dan pasukan itu harus sevisi misi sama kita. Gitu, nggak cuman kepentingan Bune sendiri, Bune pengen kaya, Bune pengen terkenal, enggak. Tapi fokus ke perkembangan pasukan Bune itu harus maju. Pasukan Bune Laskar Lina Livia itu harus keren. Itu cita-cita Bune. Begitu pula Mbak Dian ke anak cucunya, anak cucu pasukan maksudnya. Ya begitu juga. Tujuannya kita ingin memajukan sesama mama-mama gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sejauh ini menurut Bune, Mbak Dian dan Mama Ke di Cilacap itu super kompak banget karena Bune udah 2 kali ke sana, ketemu mereka face to face, udah seperti anak sendiri. Udah seperti, padahal ketemunya cuman di online ya kita ya Mbak Dian sama pasukan Mama Ke itu. Tapi begitu ketemu udah lebur gitu. Nah itu tuh rahasianya Mbak Dian apa sih? Caranya menjadi leader yang baik itu prosesnya gimana? Kok pasukannya segitu kompaknya? Diajak makan rujak mau, diajak makan apapun mau, anut Mama Ke pokoknya. Itu carane piye? Mama Ke doyan mangan-mangan. Ya, yang pertama buat Mbak Dian itu sebenarnya menjadi nyamanator dan motivator. Artinya memberikan kenyamanan, ya bisa kalau istilahnya mungkin ngepuk-ngepuk gitu ya. Jadi memberikan kenyamanan, kemudian menjadi membangunkan semangat. Jadi karena memang jujur di tengah persaingan semakin ketat ini kan, yang namanya kita banyak orang itu up and down gitu ya Bune. Nah pada saat pada down, ayo dilutik-lutik lagi, ayo kita bangun. Siapa lagi kalau bukan dari diri sendiri yang mau mulai lagi gitu. Terus kemudian bisa menyatukan ego ya Bune. Otomatis banyak kepala, banyak pemikiran. Nah paling penting adalah itulah dengan cara seperti apa ya, dengan cara melibatkan mereka untuk diskusi bareng-bareng. Jadi yang penting adalah melibatkan mereka menjadi bagian penting di Lina Livia. Buat bagian itu, terus yang nggak penting, kalau pentingnya itu konsisten dan fokus. Kalau nggak fokus ya nggak bisa, kalau nggak konsisten alias mencela-mencela ya nggak bisa. Nah itu kalau satu lagi berorientasi kepada kepentingan bersama. Jadi di atas kadang-kadang di atas kepentingan pribadi lah, mungkin seperti itu, biar pada saling gotong royong gitu. Nah itu yang Bune tangkap Mbak Dian. Kenapa sekompak itu? Karena Mbak Dian itu gotong royong ternyata dengan Mama Ke di Cilacap itu. Mbak Dian itu sepertinya menganggap mereka itu seperti keluarga sendiri gitu. Ya, walaupun orang lain, tapi kalau udah kita menganggap seperti keluarga sendiri ya justru sayangnya luar biasa gitu, melebihi saudara kandung gitu. Jadi Mbak Dian itu ngemong ya Mbak Dian. Terus ngepuk-ngepuk, istilah di Mama Ke itu ngepuk-ngepuk gitu, ngepuk-ngepuk, ngemong, gotong royong, ngalah. Nah, itu ternyata kuncinya di situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menyatukan visi misi tim? Jadi kok bisa sih sejalan sama maunya Mbak Dian itu bagaimana? Caranya bagaimana? Tipsnya bagaimana? Kok bisa guyup gitu? Keren banget Cilacap itu. Ayo, monggo Mbak Dian.
Ya kembali seperti tadi ya Bu. Jadi memang menyatukan kepala ya dengan melibatkan mereka biar kompak kan. Terus selalu mengingatkan bahwa kita itu jalan bareng untuk sukses bareng. Kalau ada satu yang sudah mau ke sana, yang mau ke sini, ayo kita itu jalannya bareng-bareng biar kita suksesnya bareng-bareng juga. Jadi biar kembali lagi ke jalannya gitu. Oke. Mungkin jawabannya singkat karena itu ya Mbak, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kekeluargaannya, rasanya itu loh, rasa memiliki satu sama yang lain, rasa empatinya itu besar sekali di lingkungan pasukannya Mbak Dian itu, gitu, keren banget, gitu, itu penting juga. Jadi kita nggak cuma sekedaran jual jilbab, untung banyak, dapat poin, dapat reward, dapat tapi value lain. Jadi nggak cuma materi, value lain, value dapat keluarga, dapat teman, sehingga membuat kita lebih bahagia itu tak ternilai loh Mak. Nah itu yang dicapai Mbak Dian, seperti itu ya Mbak Dian. Oke Mbak Dian. Kalau pasukan Mama Ke Cilacap memang sudah kompak, Bune tahu. Tapi kok kompaknya itu berkepanjangan, nggak putus-putus. Karena biasanya umumnya manusiawi sih kompak itu biasanya di awal-awal aja udah gerengseng-gerengsengnya itu kuat banget gitu. Tapi lama-lama nanti kendor, lama-lama hilang gitu. Tapi di Cilacap ini sudah 3 tahun ya Mbak Dian, 3 tahun kok makin kompak, gak makin turun tapi makin naik terus, makin keren. Gimana itu? Coba ayo. Ya otomatis itu menjalin kedekatan dengan teman-teman ya Bu ya, dengan cara ada beberapa misalnya sering ngumpul nih, ngumpulnya juga sekarang karena situasi ya, jadi nggak seperti dulu. Sebenarnya hampir kepinginnya kita bikin sesuatu yang heboh, yang bikin semakin mengakrabkan kita satu sama lain. Tapi ya sekarang paling-paling hanya arisan, kan ada arisan makin kompak loh. Terus kemudian ada makan bareng sambil selfie kalau ada sampel dari busa. Nah itu juga akan menjadi kekompakan juga, itu salah satunya. Terus juga selalu menerapkan bahwa masukan kedua kita itu di sini ngapain, kita itu punya impian loh. Ya kalau mau impian yang tercapai ya kita harus kompak. Caranya kompak ya harus gotong royong dan harus ada cinta. Kalau udah cinta, udah nyaman, insya Allah impian-impian kita terwujud bersama-sama. Jadi suksesnya nggak sendiri-sendiri, kami bareng. Gitu intinya gotong royong lagi, kompak, gotong royong, konsisten dan fokus. Nah itu yang Bune tangkap di tema malam ini, caranya menjadi leader yang baik, menjaga kekompakan tim. Itu yang Mbak Dian lakukan. Sebetulnya nggak keren-keren amat sih, nggak yang sulit-sulit amat gitu Mbak Dian tuh. Kalau Bune lihat itu sederhana, cuman rujakan ya Mbak Dian, cuman makan mendoan bareng. Apalagi pandemi gini, paling mereka ngobrolnya di WA group yang paling gaya, nggak bisa ketemuan bareng. Bune aja jadwal ke Cilacap ketunda, padahal Bune seneng kalau ke Cilacap itu, seneng banget ketemu Mama Ke, tapi nggak bisa kemana-mana. Kita kopdar nasional juga tertunda, tapi nggak apa-apa, kekompakan tetap bisa dijaga lewat online, lewat WA group gitu. Nah itu tema malam ini, gotong royong yang memegang peran utama menuju kekompakan tim itu gotong royong. Satu visi, satu misi, pengen maju bareng, niatan maju bareng. Nah itu yang diungkapkan Mbak Dian, ternyata cuman begitu doang loh Mama Ke.
cuman sederhana tapi hasilnya keren banget ya Mbak Dian. Kita bisa mengajak memakai yang lebih luas untuk bahagia dari segi materi maupun dari segi yang lainnya. Oke, Bune mau tanya lagi nih Mbak Dian. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa sih? Pemimpin yang baik, kalau versi Mbak Dian itu seperti bagaimana? Yang nggak bergaya bos Bune. Jadi kita sebenarnya sama sekali nggak ada gaya bos. Nah, pokoknya intinya itu bareng-bareng, kita itu hanya tugasnya adalah satu, yaitu seperti tadi, memberi kenyamanan ke pasukan, bisa ngasih motivasi ke pasukan, bisa menyatukan ego dari berbagai kepala-kepala yang berbeda-beda isinya. Terus kemudian yaitu bisa memberikan pengertian sama pasukan bahwa kita itu usaha bareng. Nah, itu tadi lah, hampir sama dengan tadi. Ya, oke, kalau Bune simpulkan itu berarti jangan mentang-mentang pemimpin merasa orang penting terus sok-sokan yang bosi gitu ya Mbak. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita melebur. Jadi jangan takut nanti kalau aku melebur sama tim nanti dikiranya nanti lama-lama tim ngelonjak terus ngerendahin kita. Enggak seperti itu. Jangan takut. Terus nanti jaga image lah, jaga apalah supaya terpandang atau terapa itu enggak perlu. Mbak Dian itu apa Bune? Mbak Dian bercermin dari Bune, belajar dari Bune. Yang Bune itu benar-benar kayak mama dewek ya. Amin. Anaknya Bune itu banyak, dari Wamena sampai Aceh, kan lewat Cilacap ya Mbak Dian. Itu anak Bune. Jadi ya kalau Bune gini, Bune memang ya seperti ini. Kalau prinsip Bune nggak takut diremehin atau direndahin, nggak takut. Kan Bune punya visi misiku ingin membahagiakan kalian kok. Kalau kalian meremehin ya itu urusan kalian sendiri gitu. Nah kebetulan itu udah pada nular ke anak-anak Bune ternyata gitu ya Mama Ke. Jadi bi rendah hati, bi sederhana, jangan takut dianggap rendah. Lebih baik dianggap rendah tapi kita tinggi daripada dianggap tinggi tapi sebetulnya kita rendah gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Apa arti Lina Livia dalam hidup Mbak Dian selama ini? Arti Lina Livia. Lina Livia itu buat Mbak Dian itu sangat berarti ya. Jadi tidak menyangka bahwa Mbak Dian akan berada di keluarga Lina Livia. Itu mimpi pun enggak ya. Jadi mungkin memang sudah jalannya atau mungkin sudah jodohnya dan semoga itu selalu dipanjangkan langgeng ya Bunda. Sukses terus Lina Livia. Jadi buat Mbak Dian adalah Lina Livia adalah ikhtiar untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita mencapai kesejahteraan bersama. Kalau di Cilacap ya bersama mama-mama yang memang mereka memang punya impian masing-masing. Nah, mereka punya harapan bahwa dengan melalui Lina Livia semuanya akan tercapai. Amin. Kita ikhtiar bareng ya Mbak Dian. Nah, sampai di penghujung pertanyaan. Harapan Mbak Dian dari Lina Livia dan para laskar kedepannya itu seperti apa? Harapannya banyak sebenarnya. Ayo. Harapannya adalah di tengah persaingan yang semakin ketat, kita akan semakin kompak, semakin kuat, dan semakin jaya. Pasukannya semakin banyak, Lina Livia semakin mendunia,
kemudian tercapai semua impian kita, Amin. semakin bermanfaat untuk banyak orang, semakin mempercantik wanita-wanita, dan berusaha bersama, berjuang bersama, sukses bolak-balik karena memakai. Amin ya. Itu memang sesuai visi misi kita ya, Mama Ke. Dari awal kita itu berjuang bersama, maju juga bersama. Jangan dikira Bune sebagai owner itu terus Bune enggak, maksudnya kayak contoh model gitu. Model itu Bune rembukan sama Laskar. Jadi gimana ini Bune punya ide gini, Laskar bagaimana, enggak Bune berusaha untuk tidak mengedepankan ego Bune gitu, keinginan Bune. Jadi Bune pasti rembukan, istilahnya pasti diskusi ya sama Laskar semua itu, kita gimana caranya ini, kita kok kondisinya seperti ini, caranya mengatasinya gimana, itu kita selalu gotong royong, selalu diskusi di dalam grup WA. Jadi walaupun jauh-jauh tapi kita tetap satu genggaman gitu ya Mbak Dian. Oke Mbak Dian. Baik, kesimpulan ngobrol bareng Bune malam ini, Bune menyimpulkan untuk menjadi leader yang baik, untuk punya pasukan segitu banyak, ternyata dimulai dari nol. Itu yang dilakukan Mbak Dian. Dimulai dari nol, telaten, konsisten, fokus, yang mengesampingkan ego, ngalah, sabar, ngerangkul. Nah itu semua dilakukan Mbak Dian sampai akhirnya sukses ini. Oke Mbak Dian, terima kasih sudah membagi ilmu yang keren banget buat mama-mama Nalivia Lover se-Indonesia. Semoga bermanfaat, Mbak Dian makin sukses, barakallah, sukses bolak-balik. Wassalamualaikum. Terima kasih Bune. Baik mama-mama Nalivia Lover, itu tadi sharing-sharing inspiratif dari Mbak Dian Sosor alias Mbak Ani, distributor Cetar Cilacap. Semoga bisa menginspirasi mama-mama untuk memulai usaha, apapun usahanya. Tadi kesimpulannya harus fokus, konsisten. Terima kasih sudah nonton live ini malam ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Jangan lupa ditonton setiap Selasa jam 7 malam live di semua sosmed Rina Livia Hijab. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum. Mama-mama di seluruh Indonesia supaya taraf hidupnya naik gitu. Alhamdulillah. Jadi Mak, ceritanya masih terlalu banjir.